Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang sangat istimewa yang terjadi di malam bulan Ramadan. Di malam itu tersimpan peristiwa mahadahsyat yang luar biasa. Peristiwa inilah yang menjadikan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau sebanding dengan 83,3 tahun. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis biar kita semua tidak salah paham. Pada malam Lailatul Qadar banyak sekali para malaikat turun dari langit ke bumi dengan mengucapkan salam dan memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman hingga terbitnya fajar. Karena itulah malam itu juga dijuluki sebagai malam kesejahteraan. Dahulu kala pernah terjadi peristiwa agung di malam Lailatul Qadar, yaitu detik-detik nuzulul Quran atau diturunkannya kitab suci Al-Quran dari Lauf Mahfud ke langit dunia, untuk kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam durasi waktu 23 tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal diturunkannya Al-Quran, namun mayoritas bersepakat pada tanggal 17 Ramadan. Adapun malam Lailatul Qadar juga banyak yang berselisih waktu tepatnya. Namun yang pasti malam itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Dahulu ketika usia Nabi Muhammad menginjak umur 40 tahun, beliau melakukan ushrah atau mengasingkan diri di sebuah gua yang bernama Gua Hiro, yaitu sebuah gua yang lokasinya berjarak 5 km dari kota suci Mekah. Saat itu tiba-tiba Rasulullah kedatangan malaikat Jibril yang membawakan sebuah wahyu. Malaikat Jibril lantas memeluk dan melepas Nabi Muhammad seraya berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah lalu berkata, "Aku tidak bisa membaca." Hal itu dilakukan Jibril sebanyak 3 kali. Atas kekuasaan Allah, Nabi Muhammad yang awalnya tidak bisa membaca seketika bisa membacanya. Peristiwa itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan pada masa kenabian, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi hingga bumi terasa sesak. Karena saking banyaknya para malaikat yang turun, mereka senantiasa mendoakan seluruh orang-orang yang beriman di bumi. Malaikat Jibril tidak melewatkan salah seorang yang dilaluinya, kecuali dijabatnya. Ada beberapa tanda bila seseorang dijabat oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah kulit gemetar, hatinya berasa lunak, kedua matanya berlinang. Apabila seseorang yang beriman mengalami tanda-tanda tersebut, maka dialah yang telah dijabat oleh malaikat Jibril. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa di malam Lailatul Qadar seluruh pintu-pintu langit dibuka. Apabila seorang hamba melaksanakan sholat di malam itu, maka saat takbir diucapkan akan diganti dengan tanaman sebatang pohon di dalam surga. Seandainya ada seorang pengendara yang berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, maka tidak akan cukup untuk menempuhnya. Selain itu, setiap rakaat sholat akan diganti dengan bangunan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, yakut, zabarjat, dan mutiara. Sedangkan setiap ayat yang dibaca diganti mahkota surga. Setiap duduk diganti derajat surga.
Setiap malam diganti perhiasan surga. Setiap salam diganti perhiasan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, di malam Lailatul Qadar ada 4 bendera yang turun, yaitu bendera Al-Ham, bendera Ar-Rahman, bendera Al-Maghfirah, dan bendera Al-Karamah. Di masing-masing bendera tertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, apabila seseorang membaca lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali di malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan ampunan Allah, diselamatkan dari panasnya siksa neraka, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Bendera itu ditancapkan di beberapa tempat. Di antaranya untuk bendera Al-Ham ditancapkan di antara langit dan bumi. Kemudian bendera Al-Maghfirah ditancapkan di makam Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bendera Ar-Rahman ditancapkan di atas Ka'bah. Sedangkan bendera Al-Karamah ditancapkan di atas Sakhrah di Baitul Maqdis, Palestina. Tidak hanya itu, di malam Lailatul Qadar, tiap-tiap seorang dari malaikat mendatangi pintu rumah orang-orang beriman sebanyak 70 kali, seraya mengucapkan salam kepada mereka. Adapun waktu terjadinya malam Lailatul Qadar, para ulama berselisih pendapat. Namun kebanyakan mereka meyakini bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar akan sangat berpeluang ditemukan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun tanggal pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, karena hanya orang-orang tertentu saja yang hanya bisa menjumpainya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika fajar telah menyingsing di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Hai para malaikat sekalian, berangkatlah, berangkatlah." Para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apakah yang telah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam itu, yaitu umat Nabi Muhammad?" Malaikat Jibril lantas menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka dan memberi ampunan kepada mereka, kecuali 4 orang." Para malaikat lantas bertanya, siapakah 4 orang itu? Malaikat Jibril menjawab, yaitu orang-orang pecandu arak, orang-orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, orang yang memutuskan silaturahmi dan pendendam, yaitu orang yang gemar marah, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.